Nah, ini sedikit pengetahuan ya tentang output dari proyektor. Kenapa ini tadi di video sebelumnya yang part 1 saya bahas kenapa yang ininya lebih baik taruh di sini. Ada foto sebelumnya yang proyektor yang chrome ini ditaruh di sebelah sini, ada, bisa dilihat foto-fotonya di Facebook. Nah, kenapa saya taruh di sini lebih bagus? Nah, karena ada sebabnya. Nah, ini adalah output dari proyektor kan seperti ini ya, patternnya di tembok. Dia pasti berupa cut off namanya. Ini adalah pattern untuk proyektor Indonesia, yaitu RHD. Sebelah kiri lebih tinggi dibandingin sebelah kanan. Nah, justru karakter tiap-tiap proyektor kan berbeda. Nah, justru itu unik. Uniknya itu kenapa? Karena ini adalah senternya di tengah. Ini senternya nih di tengah. Tapi justru dari center untuk yang bagian ininya nih dengan bagian ini ke sini yang kita sebut A nih dengan bagian yang B itu panjangnya beda. Ada yang beda, ada yang sama. Jadi saya sebut itu tidak simetris. Ya, kenapa seperti itu? Ya tidak tahu ya, yang bikinnya ada tujuannya. Jadi jarak dari center sini ke sini dan dari sini ke sini nggak sama. Nah, proyektor yang bagus itu adalah proyektor yang dari sininya dan ke sininya lebar sekali. Kita sebut C-nya makin panjang makin bagus. Jadi dari ujung sini ke ujung sini makin panjang, artinya si proyektor itu output sinarnya lebar. Nah, ini tengah antara jarak A dan jarak B pun tidak ada yang sama. Ada proyektor yang sama kita sebut simetris, tapi kebanyakan panjang A dan panjang B berbeda. Nah, makanya kenapa saya taruh proyektor ini di sini. Kenapa nggak saya tukar tempat di sini? Dulu awalnya adalah di sebelah sini, tapi saya tukar di sini. Nah, ini penjelasannya. Kenapa? Karena si proyektor ini mempunyai karakter dari center sini ke B lebih panjang dibandingin dari A. Ya, makanya itu ada karakternya dia. Makanya saya waktu itu bikin, wah ternyata salah nih, terbalik. Kok begitu hasilnya? Nah, kita tuker. Nah, itu kan seperti itu kan perlu pendalaman. Jadi nggak bisa bilang, oh ini bagus, ini proyektor bagus nih, cocok nih untuk motor saya. Padahal belum tentu juga. Itu loh. Ya, jadi ini sedikit penjelasan kenapa seperti itu. Kenapa dulunya ini ditukar nih sebelah sini. Tapi kok saya lihat kok aneh jadinya kok ya. Nah, akhirnya saya tukar kembali. Nah, posisi yang benar seperti ini, alasannya adalah ini dari penjelasan tadi. Oke. Nah, untuk motor ini saya sedikit review. Ini proyektor tertutup ya matanya, kira-kira seperempat. Ini yang sebelah kiri tertutup juga seperempat, sebelah kanan juga tertutup seperempat. Nah, cocoknya sebenarnya proyektor apa dia? Nah, oke, kita sedikit penjelasan melalui gambar. Nah, ini ada proyektor ya. Proyektor kita pegang misalnya, kita sorotin ke tembok. Hasil sinar adalah seperti ini. Jarak dari tembok ke proyektor kita sebut titik jaraknya ini. Nah, ini ada proyektor 2 yang proyektor tipe 2 atau tipe B ya, kita bilang yang lain. Kita sorotkan juga di tembok, tapi dia agak lebih mundur dari tembok. Mungkin yang ini kita bilang kita sorotin di depan tembok, jarak dari tembok itu 1 meter. Yang ini jarak dari tembok kita sebut 2 meter. Nah, sebenarnya proyektor mana yang cocok untuk dia? Proyektor yang ini atau ini? Nah, kita bahas coba satu persatu ya.
kalau si motor ini menggunakan proyektor ini, artinya apa? Jarak di depan tembok cuma 1 meter. Nah, dia sudah mendapatkan lebar yang segini. Nah, kalau pakai proyektor ini, dia butuh jarak si proyektornya mundur 2 meter dari tembok, dia baru bisa dapat lebar ini. Mana yang cocok untuk motor ini? Proyektor tipe atas atau proyektor tipe bawah? Tentu kalau menurut analisa adalah lebih cocok proyektor tipe bawah. Kenapa? Dia harus dapat jaraknya jauh dulu, dia baru dapat lebarnya segini. Tetapi misalnya kalau pendek aja dia sudah menghasilkan sinar yang lebar, nah posisi ini adalah ini kepotong, jadi terbuang percuma. Jadi harus mencari proyektor yang jatuh bayangannya itu titik fokusnya agak jauh, dia baru bisa dapat lebar. Kira-kira ngerti nggak penjelasannya? Jadi harus dapat mundur dulu, jarak di temboknya jauh, lebarnya baru dapat, jadi nggak kepotong. Tapi kalau ininya dia si proyektor sudah jaraknya pendek aja, dia sudah saking lebarnya, nah ini bakal kepotong nih. Yang sebelah sini kepotong di sini, yang sebelah sini kepotong di sini. Nah, jadi untuk tipe motor ini adalah cocok tipe proyektor yang ini 2. Jarak ininya jauh, ininya baru lebar baru dapat. Jadi istilahnya ini meruncing ya. Jadi sorotannya itu begini nih, meruncing. Jadi bukannya udah lebar dulu di sini. Kalau lebar dulu sini kan sinarnya kepentok di sini. Jadi percuma. Nah, itulah seperti itu. Itulah yang kita lakukan, kita pilihkan. Makanya ada konsultasi. Ini kan hanya teori-teori di kertas ya. Prakteknya mungkin nanti akan saya videokan part 3, outputnya di jalanan pada malam hari. Kalau ada kesempatan, ada waktu, akan saya coba videokan sambil jalan, sambil riding, atau mungkin pas riding nanti saya akan bahas sedikit direkam melalui saya ada Sena, mungkin seperti orang sebut motovlog lah atau apa. Nanti coba akan saya bahas, mungkin suatu saat saya riding pakai motor ini. Nanti saya bahas lagi motor riding pakai motor itu, ya.